Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elizabeth Daniarati Nursanti dengan NIM 221135295. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kerangka strategi pembelajaran di topik 4 pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik. Dalam video ini banyak dibahas tentang developmentally appropriate practice atau pembelajaran berdiferensiasi, pengajaran dan pembelajaran secara kebudayaan atau pendidikan tanggap budaya, pengajaran sesuai level atau teaching at the right level, dan diskusi terkait analisis soal kerangka strategi belajar. Yang pertama saya akan menyampaikan tentang developmentally appropriate practice atau biasa disingkat dengan DAP. Jadi DAP ini atau pembelajaran berdiferensiasi memposisikan peserta didik sebagai tokoh utama dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran DAP memberikan kesempatan peserta didik untuk aktif bergerak dan bertanya, menjelajah, serta mencoba. DAP itu menggunakan media pembelajaran yang disesuaikan dengan karakter perkembangan anak. Informasi dari orang tua ataupun orang lain sangat membantu guru untuk memahami peserta didik. Pembahasan kedua terkait culturally responsive pedagogy. Jadi pendekatan tanggap budaya atau biasa disingkat CRP menekankan pada landasan budaya memainkan peran dalam membentuk gaya belajar peserta didik. Dalam CRP ini berupaya untuk menghidupkan kembali aspek kearifan lokal yang berkembang untuk mendukung terselenggaranya pendidikan yang lebih bermakna. Teaching at the right level. Nah, pendekatan teaching at the right level ini dilakukan guru untuk menjembatani perbedaan yang ada dalam kelas melalui pemberian treatment yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Jadi pada teaching at the right level ini itu mengajar pada tingkat yang benar. Kemudian sebagai pendidik perlu melakukan berbagai upaya atau tahapan untuk menerapkan pendekatan teaching at the right level ini. Lalu kita lanjut pada pembahasan terkait analisis soal kerangka strategi belajar. Dari pertanyaan pertama itu berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan teaching at the right level. Jadi teaching at the right level ini merupakan pendekatan yang digunakan pendidik dengan mengajar pada tingkat yang benar. Dalam suatu kelas, karakteristik peserta didik memiliki tingkatan dan pendekatan yang berbeda-beda. Sebagai seorang pendidik, sangat diperlukan untuk menemukan solusi terbaik yang relevan dan spesifik dalam mencapai tujuan belajar yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan dari peserta didik. Kemudian pada pertanyaan kedua, mengapa capaian pembelajaran dirumuskan per fase? Jadi dalam penyusunan capaian pembelajaran itu memang dirumuskan dalam tiap fase yang bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar kepada peserta didik berdasarkan perkembangan anak yang berbeda-beda pada setiap fase. Jadi dalam satu kelas itu pasti peserta didik memiliki gaya belajar, kebutuhan belajar, dan kecepatan belajar yang berbeda. Oleh karena itu dibutuhkan strategi yang membantu guru dalam menyesuaikan pembelajaran yang selaras dengan kondisi dan karakteristik peserta didik. Apa yang Anda pahami tentang capaian pembelajaran? Jadi capaian pembelajaran ini berkaitan dengan suatu kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam setiap fase perkembangannya. Pada pembelajaran paradigma baru, capaian pembelajaran terintegrasi antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang menjadi acuan deskripsi terkait keberhasilan peserta didik dalam mempelajari suatu hal. Mengapa perlu adanya capaian pembelajaran? Jadi capaian pembelajaran ini diperlukan pendidik dalam upaya menunjukkan sebuah kemajuan belajar peserta didik melalui kriteria penilaian yang tepat dan dapat digunakan untuk menilai bahwa hasil pembelajaran yang diharapkan telah tercapai. Ketuntasan dari capaian pembelajaran dapat diidentifikasi setelah peserta didik telah mengikuti proses pembelajaran melalui penilaian. Lanjut pada pertanyaan kelima, apa yang dimaksud menyesuaikan pembelajaran dengan situasi dan lingkungan belajar yang ada? Jadi lingkungan belajar itu ada lingkungan belajar fisik dan non-fisik.
dalam kegiatan pembelajaran di kelas perlu menjadi sebuah perhatian khusus bagi seorang pendidik untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan berpihak kepada peserta didik dari segi fisik, psikologis, dan emosional. Penataan deretan meja, kursi, dan ruang dalam menunjang kegiatan belajar itu merupakan salah satu lingkungan belajar fisik yang dapat mempengaruhi semangat belajar peserta didik. Misalnya, jika guru ingin menerapkan metode pembelajaran dengan student center, maka guru perlu menata sebuah ruang kelas mulai dari kursi dan meja yang menempatkan bahwa pembelajaran itu sedang berlangsung dengan menggunakan metode student center. Nah, sedangkan lingkungan psikologis menciptakan lingkungan belajar yang terasa ramah dan memiliki kesempatan kepada peserta didik untuk berpartisipasi mengajukan pertanyaan dan menerima umpan balik dari guru. Apa itu capaian pembelajaran pada fase? Jadi setiap fase memiliki tingkatan untuk mencapai capaian pembelajaran yang berbeda. Capaian pembelajaran untuk peserta didik itu terbagi menjadi 3 fase. Fase A untuk kelas 1 dan 2, fase B untuk kelas 3 dan 4, dan fase C untuk kelas 5 dan 6. Bagaimana cara membuat capaian pembelajaran? Jadi CP itu dirumuskan dalam bentuk fase-fase yang menyatakan target capaian untuk rentang waktu yang lebih panjang. Format capaian pembelajaran ditulis dalam bentuk paragraf, sehingga keterkaitan antara pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi umum terlihat jelas dan utuh sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pembelajaran dan menggambarkan apa yang akan dicapai peserta didik di akhir pembelajaran. Langkah dalam membuat CP dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mendeskripsikan visi dan misi sekolah, kemudian menentukan profil lulusan peserta didik, kemudian mendeskripsikan profil lulusan peserta didik. Lalu langkah terakhir adalah menurunkan capaian pembelajaran dengan mempertimbangkan unsur pada SNDT dan deskripsi KKNI. Bagaimana cara menggunakan capaian pembelajaran dengan prinsip pembelajaran? Penerapan capaian pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat capaian peserta didik, yaitu melalui penggunaan metode belajar yang tepat untuk peserta didik, kemudian menggunakan berbagai macam pengalaman strategi pembelajaran dan kurikulum yang tepat, memberikan keleluasaan bagi peserta didik untuk menggunakan berbagai macam cara belajar yang mereka senangi, lalu menciptakan lingkungan belajar yang sesuai dengan karakteristik dari peserta didik, dan menciptakan lingkungan kelas untuk saling memahami dan menghormati perbedaan yang ada yang menjadi kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Demikian informasi yang dapat saya berikan terkait kerangka strategi pembelajaran yang telah saya paparkan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat. Semoga dapat berkenan dan menjadi informasi bagi teman-teman. Terima kasih.